Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Muhammad Ijazal Ghazali. Di sini untuk tugas public speaking eh, disuruh menerangkan mengenai perbandingan diri kita yang dulu dan juga sekarang serta prosesnya. Eh, Kalau perbandingan diri kita yang dulu dan sekarang sih sebenarnya harusnya ditanyainnya kepada orang yang mengenal kita yang dulu dan sekarang nggak sih? Ya udahlah. Kalau misalkan ditanya perbandingan diri kita yang dulu sama yang sekarang, mungkin diri saya yang pribadi yang dulu udah beda jauh sama yang sekarang mungkin ya. Karena yang pertama, untuk berbicara di depan umum gitu ya, apalagi mengenai public speaking, saya yang dulu kayaknya dulunya kapan sih ini sebenarnya? Ya mungkin ketika SMP atau SMA mungkin ya. Untuk saya yang dulu di umur yang segitu, untuk public speaking mungkin sangat-sangat kurang, apalagi ketika SMP mungkin ya, karena belum sama sekali belum bisa ngomong depan orang, terutama masih terlalu berpikir mengenai apa yang ingin disampaikan sepertinya. Kayak misalkan sekarang, kalau sekarang tuh lebih ketika kamera dibuka langsung ada aja gitu yang kepikiran untuk diomongin. Kalau misalkan saya yang sekarang kayaknya lebih mudah aja gitu ya buat milih kata-katanya. Apa lagi ya perbandingan diri kita yang dulu dan juga sekarang? Sulit sih. Yang kepikiran mungkin ya, kalau yang dulu itu agak agak kaku gitu ya kayaknya untuk ngomong. Lalu juga pasti kalau misalkan disuruh nih ya, disuruh entah itu ke depan buat presentasi mungkin sama kalau dulu nih ya di pesantren pasti ada yang namanya tuh buat khutbah Jumat, terus juga khutbah pada maghrib, pada isya gitu. Nah mungkin itu agak masih kepikiran gitu buat nyiapin materinya tentang apa, terus juga untuk nyiapin bahan yang ingin disampaikan kepada santri, kepada masyarakat mungkin kalau sholat Jumat. Dan juga eh, pasti banyak gitu lah kepikiran hal-hal buruk gitu. Misalkan ketika public speaking takutnya nanti ketika di depan ngeblank, ataupun ketika di depan mikirin eh, materi yang ingin disampaikan itu apa. Kalau sekarang mungkin ya, kalau sekarang tuh persiapannya mungkin bakal ada persiapannya, cuman lebih mengalir aja kayaknya. Kayak sekarang nih nggak tahu nyiapin materinya enggak, tapi nyampe mah ya udah apa yang ada di pikiran, mungkin gitu loh nggak sih. Buat prosesnya kayaknya ini nggak nggak harus pakai proses yang aku alamin juga, karena justru yang saya alami sendiri itu agak sedikit memaksa sebenarnya. Karena dari saya yang dulu di SMP dan juga SMA agak kaku gitu ya mungkin untuk ngomong depan orang, untuk eh, berpikir kreatif buat nyampein suatu pesan. Masih kurang gitu, terus dipaksa oleh pesantren gitu ya untuk ngomong di depan orang, kayaknya agak sedikit memaksa, terus juga membuat diri kita malu sebenarnya ya. Cuman dari proses itu, untuk jangka waktu 3 tahun oke lah buat ngomong kayak gini di depan orang gitu selama kuliah gitu. Sekarang ya udah rada lumayan juga kasih, dikit lah dikit, perbandingan yang dulu sama sekarangnya dikit, tapi oke lah buat ngomong-ngomong depan orang mah. Lalu kalau misalkan di sini ditanyain mengapa kita belajar public speaking, sebenarnya kayaknya gitu ya, setiap manusia itu perlu nggak sih buat public speaking. Karena yang pertama, public speaking itu adalah seni menyampaikan informasi, pendapat kita, apapun itu. Bahkan orang introvert, yang katanya orang introvert sekalipun perlu buat adanya skill public speaking gitu. Karena kan gak mungkin juga gitu dia
nggak kerja kan ya, apalagi di zaman sekarang yang notabene kebanyakan itu orang bikin konten, orang bikin eh, menyampaikan misalkan di depan orang lain. Karena public speaking itu bukan cuman di sasaran itu bukan orang banyak doang, tapi contoh ketika dimintai pendapat di keluarga kita, public speaking juga perlu mungkin ya. Terus juga di zaman sekarang itu gak cuma di kesehatan aja kayaknya, hampir di semua sektor pekerjaan kayaknya perlu juga nggak sih public speaking mah. Maka dari itu kayaknya public speaking buat sekarang nih ya, buat tahun-tahun sekarang itu menjadi hal yang penting, hal yang wajib dipelajari setiap orang kayaknya. Buat public speaking, terutama kalau misalkan kita ngomong tentang promosi kesehatan, penting juga. Karena kan kita mengedukasi gitu ya kan, nggak mungkin juga gitu kita ingin menyampaikan sebuah informasi, ingin menyampaikan sebuah berita ke masyarakat tentang kesehatan, tapi kitanya nggak bisa public speaking, kan agak bisa juga sih sebenarnya di bagian data gitu mungkin. Ya kayaknya itu aja sih, mungkin sekian yang dapat saya sampaikan, karena ini kita tag-nya juga jam. Tuh, orang mana yang bikin tugas jam 2.37 kan? Atau ada nggak sih kayaknya? Sekian yang dapat saya sampaikan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.